Seorang perangkat desa di Temanggung, Jawa Tengah ditangkap polisi karena melakukan pelecehan seksual kepada remaja di bawah umur. Korban dicekoki minuman keras dan diancam akan menyebarkan video pencabulannya. DY, seorang perangkat desa Candi Mulyo, Kecamatan Kedu, Temanggung, Jawa Tengah ditangkap polisi karena melakukan pencabulan remaja tetangganya yang masih di bawah umur. Aksi bejat pelaku terkuak setelah korban akhirnya berani melapor ke polisi. Tragisnya, pencabulan yang dialami korban terjadi berulang kali. Pasalnya, perbuatan tersebut dilakukan Kepala Urusan Umum Desa Candi Mulyo itu dengan mencekoki korban dengan minuman keras. Pelaku juga mengancam akan menyebar video asusilanya dengan korban. Polisi kemudian menyita ponsel pelaku sebagai barang bukti. Kejadian pencabulan sudah dilakukan sebanyak 5 kali oleh terlapor. Kemudian malam itu juga kita lakukan visum terhadap salah satu organ tubuh dari pelapor. Dan hasilnya memang betul terjadi lecet di arah jam 12. Oleh karena itu malam itu juga kita tangkap pelaku. Setelah kita tangkap, kita interogasi betul melakukan perbuatan cabul tersebut dan bahkan ada ancaman. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis tentang pencabulan serta Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Selanjutnya pemirsa, 9 orang lansia memperkosa anak keterbelakangan mental berusia 15 tahun di Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku telah ditangkap dan kini diproses hukum. Sembilan pelaku pencabulan anak di bawah umur ditangkap Satreskrim Polresta Banyumas, Jawa Tengah. Pemerkosaan terjadi di Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongo. Pelaku AS berusia 68 tahun, F berusia 41 tahun, S 61 tahun, MY 41 tahun, S 52 tahun, R 59 tahun, AL 42 tahun, dan Y 75 tahun. Kejadian pemerkosaan terhadap anak disabilitas ini terjadi sejak tahun 2021 hingga pertengahan bulan Juli 2022 di tempat dan waktu yang berbeda. Kemudian kasus tersebut bermula dari tahun 2021. Memang kalau dilihat pelaku itu 9, namun untuk perbuatan masing-masing pelaku sendiri. Jadi tidak ada berbarengan, masing-masing 9 tersangka, 9 TKP. Ya. Modus yang digunakan para pelaku yaitu dengan cara merayu korban FT dengan memberikan imbalan uang sebesar Rp10.000 hingga Rp50.000. Peristiwa ini diketahui oleh orang tua korban setelah kondisi hamil 3 bulan. Setelah ditanya orang tuanya, korban menceritakan bahwa dia mengaku telah disetubuhi dan dicabuli oleh pelaku yang berbeda-beda. Setelah itu, orang tua korban melapor ke polisi. Saat ini para pelaku berikut barang bukti diamankan di kantor Satreskrim Polresta Banyumas untuk proses hukum lebih lanjut. Hingga kini, polisi masih mendalami kasus ini. Seorang anggota polisi kini harus ditahan karena memperkosa keponakannya sendiri di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Hukumannya akan ditambah sepertiga karena korban masih berada di bawah umur. Aibda AR, anggota polisi yang bertugas di Intelkam Polres Kota Mobagu, kini harus mendekam di sel tahanan. Ia menjadi pelaku pemerkosaan keponakannya sendiri yang masih berusia 16 tahun. Korban diperkosa di rumah pelaku pada tahun 2020. Aksi bejat pelaku diketahui saat korban melamar menjadi polisi wanita. Namun korban tidak lolos seleksi dengan alasan tidak perawan lagi. Korban pun melaporkan ini kepada keluarganya. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban diperkosa sebanyak 3 kali. Menurut ibu korban melaporkan ke kami dan sesuai juga laporan polisi yang dibuat secara singkat di SPKT, itu sudah 3 kali sekitar bulan April dan Mei tahun 2020 itu dilakukan terjadi dugaan persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh pamannya sendiri, oknum polisi ini. Usai melakukan perbuatan bejatnya, pelaku pun mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota kepolisian. Saat ini sudah kita lakukan penahanan, jadi yang bersangkutan
kita proses baik secara pidana, persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua korban, dan secara dinas sidang kode etik ya, yang ancamannya adalah pemecahan rekan. Jadi Aibda AR dijerat pasal berlapis tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Hukuman akan ditambah karena pelaku masih ada hubungan keluarga dan korban masih di bawah umur. Kini pelaku sudah ditahan, namun belum ditetapkan sebagai tersangka. Seorang penjaga warung kopi ditangkap warga usai gagal memperkosa istri seorang pengendara ojek online di kawasan Bintara, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang panik mencoba bunuh diri dan juga mendapat bogem mentah dari suami korban. Inilah video amatir saat warga dan pengantar makanan online menarik seorang pelaku percobaan pemerkosaan yang bersembunyi di kolong meja dapur warung kopi. Pelaku yang merupakan penjaga warung kopi di kawasan Bintara, Kota Bekasi itu akhirnya pasrah dan tidak berdaya saat digelandang warga. Sebelumnya pelaku mencoba memperkosa istri seorang pengantar makanan online. Saat itu korban ditinggal suaminya yang mendapat orderan. Korban yang dibekap dan diseret ke dapur oleh pelaku melawan dan berteriak minta tolong hingga didengar warga. Pelaku yang terdesak sempat mencoba bunuh diri, namun dicegah warga. Saya lihat tadi dia kayaknya udah merasa kayak kacau atau stres lah gitu loh, karena ketahuan seperti itu gitu loh. Pelaku sendiri udah mengakui Pak kalau dia melakukan percobaan? Iya, tadi sempat ditanya juga, dia mengatakan dia katanya hilaf. Iya, dia mengakui perbuatannya, katanya sudah memang melakukan percobaan seperti itu. Dan korban juga tadi sudah menceritakan secara detail, kronologis itunya, memang itu sudah terjadi percobaan pemerkosaan ya. Pelaku kini berada di Polsek Bekasi Kota untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara polisi belum bersedia memberikan keterangan terkait motif pelaku nekat mencoba memperkosa korban. Seorang oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Surabaya, Jawa Timur ditangkap lantaran memperkosa wanita pemandu lagu di tempat hiburan malam di kawasan Rungkut. Korban diperkosa saat tidak berdaya karena mabuk minuman keras. Inilah KT, oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Semampir, Surabaya, yang ditangkap lantaran memperkosa seorang pemandu lagu karaoke di kawasan Rungkut, Kota Surabaya. Ia ditangkap setelah korban yang keberatan melaporkan tindak perkosaan itu ke Polrestabes Surabaya. Menurut polisi, kejadian ini bermula saat korban menemani pelaku dalam ruangan karaoke hingga keduanya alami kondisi mabuk minuman keras. Korban yang pindah ruangan untuk berganti baju tertidur di sofa karena mabuk dan diintip pelaku. Pelaku yang tergoda lalu masuk ke ruangan dan memperkosa korban. Setelah menemani tamu dalam keadaan mabuk, sehingga dia tidak bisa pulang. Akhirnya sama manajemen diperkenankan untuk tidur di ruangan ganti LC itu. Terus pelaku ini bisa melakukan persetubuhan bagaimana, Bu? Untuk persetubuhannya pelaku belum mengakui, jadi memang saat itu pelaku ini dia tidur di situ dengan alasan dia akan, karena ada LC yang mabuk, dia izin ke manajemen untuk tidur di situ. Sementara itu pelaku tidak mengakui perbuatannya. Dirinya hanya mengangkat korban yang terjatuh di lantai ke atas kursi sofa saat tidur. Tidak ada, Bu. Saya betulin kakinya yang ke kiri lalu ke kanan sama kepalanya karena kasihan. Kalau enggak nanti kebentur ke bawah. Ya, terus sampai melakukan apa itu? Konstruksi dia? Enggak. Ada bercak sperma itu? Bercak sperma yang mana, Pak? Saya kurang paham. Semenjak kasusnya viral, pelaku sudah diberhentikan dari Satpol PP Kecamatan Semampir lantaran statusnya masih tenaga lepas atau outsourcing. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polrestabes Surabaya dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Seorang majikan ditangkap lantaran memperkosa asisten rumah tangga selama 3 tahun hingga hamil dan melahirkan seorang anak di Cengkareng, Jakarta. Untuk menutupi aksi bejatnya, pelaku menjual anak tersebut 10 juta rupiah. Inilah pengusaha kelontong yang ditangkap polisi lantaran memperkosa asisten rumah tangganya di kawasan Cengkareng, Jakarta.
Pelaku berinisial S memperkosa korban sejak berusia 16 tahun hingga hamil dan melahirkan anak pada Maret 2022. Untuk menutupi aksi bejatnya, pelaku menjual bayi itu seharga 10 juta rupiah. Korban yang merupakan yatim piatu terpaksa menuruti nafsu bejat majikannya selama 3 tahun karena di bawah ancaman akan dianiaya. Akhirnya korban ini sampai hamil dan punya anak. Nah, setelah lahiran ternyata anak ini dijual. Ya, anak ini dijual. Menurut pengakuan adalah dijual oleh teman pelaku. Ya, sebesar 10 juta. Hingga kini polisi masih mencari bayi yang dijual pelaku. Pelaku dijerat pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Ancaman sering kali menjadi senjata para pelaku pelecehan seksual untuk bisa mendapatkan keinginannya. Kami menghimbau kepada para korban untuk berani mengadu kepada orang terdekat atau segera lapor kepada pihak yang berwajib. Ya, pemirsa, sejumlah remaja di bawah umur terlibat prostitusi online dan terciduk saat di hotel. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Realita.